Ustadz Zaki Mirza mendampingi Syarif Effendi menyampaikan permohonan maaf telah melakukan perbuatan tidak terpuji memanipulasi jadwal para ulama dan memposisikan diri kepada panitia pengundang acara, seolah-olah merupakan bagian dari manajemen beberapa para ulama yang telah merugikan beberapa pihak, baik kerugian material maupun kerugian inmateri, terutama yang berkaitan dengan beberapa program dakwah Islam di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, sehingga menimbulkan keresahan bagi para pegiat dakwah, serta menimbulkan citra buruk bagi program dakwah, bahkan bagi para ulama yang terkait langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami, saya Ustadz Zaki Mirza bersama dengan nama beliau Syarif Effendi. Jadi dulu beliau ini kurang lebih hampir 4 tahun pernah ikut kerja dari pengalaman di manajemen aneh. Jadi beliau sangat paham di dunia dakwah seperti apa, kenal dengan beberapa kiai dan ustadz, kenal dengan beberapa teman-teman media, dan insya Allah juga sangat paham dengan beberapa program-program di TV terkait acara-acara religi. Kira-kira di tahun 2017 ya, beliau resign, tapi terakhir saya ketemu, saya pesan sama beliau, kalau Bang Syarif ini baik di dunia dakwah, punya kesan yang positif, saya juga kebagian positifnya. Tapi kalau di dunia dakwah ini banyak hal-hal yang negatif, saya juga kebagian negatifnya. Nah, dalam perjalanan beberapa tahun, ada hal-hal yang memang sudah pernah saya dengar tentang beberapa case-case atau kasus dari beliau, terutama dalam dunia dakwah. Namun saya pribadi belum terlalu menanggapi karena belum terkonfirmasi secara valid. Karena kan harus ada tabayun, ada klarifikasi dan lain sebagainya. Terakhir, kebetulan di tanggal berapa waktu itu ya? Jadi sekitar bulan-bulan Juni, Juli ya? Tanggal 2 Yang Ustadz Adi Hidayat? Tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli. Jadi tanggal 2 Juli teman saya telepon bahwa beliau melalui Bang Syarif minta dibantu buat mengundang Ustadz Adi Hidayat. Kebetulan beliau memberikan syarat harus ada uang masuk di awal. Uangnya sudah beliau terima, tapi ternyata penjadwalan nggak jelas. Beliau susah dihubungin, nggak ada kabar. Saya langsung konfirmasi ke tim resmi manajemen Ustadz Adi Hidayat. Ternyata memang tidak ada jadwal dari beliau. Nah, artinya memang tidak terkonfirmasi. Akhirnya mau tidak mau pihak panitia, ini salah seorang habib di daerah Cirebon, minta dibantu sama saya. Ustadz, dulu kan Syarif di manajemen antum, udah nggak mana, Anda bilang. Tapi karena ini adalah guru kita semua, Anda bantu. Mahasiswa dihubungin, akhirnya saya posting di Instastory. Beliau datang dengan baik ke rumah Tabayun dan menyatakan betul sudah menerima ya uang infak awal lah. Seolah-olah beliau mewakili tim manajemen Ustadz Adi Hidayat. Tapi ternyata tidak terkonfirmasi, akhirnya harus saya pribadi yang mengisi acara menggantikan Ustadz Adi Hidayat. Secara baliho sudah di mana-mana tuh, flyer udah naik, orang taunya Ustadz Adi Hidayat akan datang gitu, yang mengisi acara di situ. Cuman ya mudah-mudahan kehadiran saya waktu itu bisa mengobati harapan masyarakat. Artinya dari tim Ustadz Adi Hidayat pun memang tidak ada jadwal terkonfirmasi. Tapi beliau mengakui dan alhamdulillah beliau sudah mengembalikan secara total ya
kerugian dari panitia, yang sebenarnya panitia pun nggak tahu apa-apa gitu loh. Maksudnya panitia taunya melalui beliau, tapi ternyata beliau tidak mengkonfirmasi langsung ke tim Ustadz Hadi Hidayat. Terakhir saya WhatsAppan dengan tim manajemen, tim beliau menyampaikan bahwa Ustadz silahkan kalau punya sikap sendiri ke Syarif, tapi kami insya Allah punya juga sikap sendiri. Dan informasi terakhir, kami juga punya sikap secara hukum. Nah, itu sudah saya sampaikan ke beliau. Waktu kesini saya tanya, kira-kira Mang Syarif ada lagi nggak modus-modus penjadwalan yang seperti ini nih? Seolah-olah mau membantu masyarakat mendatangkan ustadz-ustadz nasional, tapi pada kenyataannya memang tidak ada konfirmasi sama sekali. Beliau bilang nggak ada, Ustadz, udah aman. Oke. Beberapa hari kemudian ada yang konfirmasi lagi. Panitia melalui beliau lagi ingin dibantu untuk menghadirkan Ustadz Abu Somad. Beliau hadir ke sana dan beliau memberikan syarat seolah-olah dari tim manajemen Ustadz Abu Somad ini harus ada sesuatu lah. Waktu itu bentuknya wakaf Al-Quran sebesar sekian-sekian. Karena orang ini kepengen banget ngedatangin Ustadz Abu Somad, ya dipenuhilah permintaan beliau. Uang sudah diterima, lagi-lagi tolong Ustadz Zaki bantu kami. Kami sudah mengeluarkan uang, tapi kok nggak ada penjadwalan yang pasti. Kebetulan saya dekat juga dengan beberapa teman-teman di tim ofisialnya Ustadz Abu Somad. Saya konfirmasi langsung, memang tidak ada jadwal. Akhirnya saya agak sedikit tegas, Mang Syarif harus datang dan bertanggung jawab. Karena bagaimanapun pihak panitia seolah-olah menganggap bahwa beliau ini adalah mewakili secara resmi tim Ustadz Abu Somad. Dan banyak lagi hal-hal di luar dakwah yang juga merugikan pihak-pihak baik moral maupun material dalam jumlah yang tidak sedikit secara nominal. Termasuk salah satunya adalah kerugian dari panitia yang dengan niat baik mengundang Ustadz Hadi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, padahal tidak dikonfirmasi langsung oleh beliau ke tim resmi beberapa gurunda-gurunda kita tersebut. Jadi itulah kenapa saya langsung ngobrol dengan salah satu perwakilan tim Ustadz Abdul Somad. Akhirnya ada satu satu keputusan dari pribadi Ustadz Abdul Somad untuk menyikapi hal ini. Nanti bisa ditanya langsung ke Ustadz Rusli, beliau mewakili tim Ustadz Abdul Somad secara resmi. Kalau saya tidak berhak pada wilayah itu, beliau juga hadir, nanti bisa ditanya langsung. Karena agak berat sanksi yang harus ditanggung oleh beliau. Akhirnya secara tertulis beliau dan 2 orang lain, jadi ada 3 orang. Ada 3 orang dalam hal ini. Yang pertama Syarif Effendi, yang kemudian Herman Permana, kemudian Agus Suprapto, yang sudah kami bikin surat kesediaan mereka untuk menyampaikan permintaan maaf secara nasional, secara umum, supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Tapi sepertinya yang 2 orang ini dengan alasan tertentu atau mangkir tidak bisa hadir. Nah, dalam hal ini saya hanya menengahi, dan karena saya ada panggilan moral karena beliau pernah belajar bagaimana mengatur para ustadz 4 tahun lebih. Jadi saya punya rasa ini kok jadi disalahmanfaatkan gitu loh, kesempatan dan ilmu yang sudah saya kasih beberapa tahun. Tapi beliau secara pribadi ingin meminta maaf, kemudian ingin menyatakan sesuatu. Ya selebihnya itu kembali kepada tim Ustadz Abdul Somad ataupun tim Ustadz Hadi Hidayat. Karena ya secara pribadi Ustadz Abdul Somad juga ada jalur hukum yang ditempuh. Cuman saya bilang ya kalau masih bisa minta maaf lewat media, mudah-mudahan itu jadi satu hal yang bisa mengobati masyarakat
yang ingin mengundang ustadz, ditunggu kedatangannya, kok tiba-tiba jadwalnya dimanipulasi sehingga masyarakat banyak yang kecewa. Di kesempatan yang mulia ini saya amat menyayangkan ada 2 rekan beliau yang ketika hadir di Kerawang ya. Jadi yang undang ini orang Kerawang, seorang pengusaha. Awalnya beliau sendiri, terus turunlah dana wakaf Quran itu, terus bawa 2 rekannya lagi, seolah-olah sama, ini tim resminya Ustadz Abdul Somad. Saya amat menyayangkan yang 2 tidak bisa hadir. Di kesempatan ini beliau sudah berjanji dengan saya ingin meminta maaf secara langsung kepada semua pihak yang sudah dirugikan secara moral maupun material, terutama kepada gurunda tercinta Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad beserta tim mereka secara keseluruhan. Kebetulan tadi sudah ada press release yang kami buat. Beliau juga sudah menyanggupi dengan itikat baik. Artinya ini pilihan yang paling maslahat supaya tidak ada jalur hukum yang ditempuh. Gitu. Buat Mas Arif silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan media dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Kita panjatkan doa dan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas ridho dan nikmatnya, alhamdulillah kita semua dapat bertemu dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selalu terjaga keimanan dan ketaatan serta dapat menyambung silaturahim di tempat yang insya Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat manusia menuju kebenaran dan jalan terang serta berada dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Tering takjim saya sampaikan pada para guru, mentor serta para ulama yang telah banyak membimbing, memberi masukan dan pelajaran berharga dalam perjalanan hidup saya hingga saat ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat saya sampaikan wabil khusus pada gurunda Ustadz Abdul Somad, Ustadz Zaki Mirza, dan Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih pula saya sampaikan pada rekan-rekan media yang telah meluangkan waktu menghadiri dan meliput momen ini. Tak lupa saya sampaikan terima kasih pada istri, keluarga, dan sahabat-sahabat saya yang selalu mendampingi, menyemangati, mendoakan, dan bahkan telah banyak membantu saya selama ini. Terima kasih pula saya sampaikan pada pihak-pihak lain yang telah banyak berjasa membantu saya, namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua selalu berlimpah rahmat, berkah dan karunia-Nya dalam segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, izinkan saya, Sarip Effendi beserta 2 orang sahabat saya, yaitu Bapak Agus Suprapto dan Bapak Herman Permana, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas beberapa kali kekilapan yang kami lakukan dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa perbuatan tidak terpuji yang telah kami lakukan, yaitu memanipulasi jadwal para ulama dan memposisikan diri pada panitia pengundang acara seolah-olah kami merupakan bagian dari manajemen para ulama tersebut, terutama perbuatan kilap yang telah merugikan beberapa pihak, baik kerugian material maupun kerugian imaterial, terutama yang berkaitan dengan beberapa program dakwah Islam di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sehingga perbuatan kami tersebut menimbulkan keresahan bagi para pegiat dakwah serta menimbulkan citra buruk bagi program dakwah, bahkan bagi para ulama yang terkait langsung dengan perbuatan yang telah kami lakukan. Kami pun memohon maaf jika ada beberapa program dakwah pada media televisi yang pernah terdampak akibat dari perbuatan kami, seperti program TV One dan Anyus TV, sehingga sudah sepatutnya kami mohon maaf dan mengakui bahwa perbuatan tersebut sangatlah tidak pantas ditiru. Perbuatan ini murni dilakukan oleh kami bertiga, sama sekali tidak pernah melibatkan keluarga, sahabat maupun orang-orang terdekat kami. Sekali lagi dari lubuk hati kami yang terdalam, penuh ketulusan, rasa penyesalan dan komitmen untuk bertanggung jawab, kami sangat memohon dibukakan pintu maaf bagi kami bertiga. Kami menyadari segala kesalahan yang telah kami perbuat
telah merugikan banyak pihak, baik yang terkait secara langsung maupun tidak. Kami pun menyadari bahawa perbuatan tersebut telah mencoreng nama baik kami sendiri, nama baik keluarga, nama baik sahabat, nama baik para guru dan ulama, serta mencoreng pula citra pura pendakwah yang selama ini sering digaungkan oleh banyak pegiat dakwah di Indonesia. Pada kesempatan ini, dengan penuh kesadaran, komitmen dan tanggung jawab, kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi di kemudian hari. Sehingga apabila ternyata perbuatan itu kami lakukan kembali di kemudian hari, maka tentunya konsekuensi sanksi hukum serta sanksi sosial telah siap kami terima. Dan kepada pihak-pihak yang telah kami rugikan di atas, kami berjanji akan dan sedang menyelesaikan segala permasalahan tersebut sesegera mungkin melalui tabayun dan cara-cara kekeluargaan, serta kesepakatan penyelesaian ganti rugi material maupun imateri. Sebagai Muslim yang taat dan warga negara Indonesia yang baik, maka kami pun bertanggung jawab atas segala perbuatan tersebut di atas. Kami mohon doa dan dukungan moral dari keluarga, para guru dan sahabat-sahabat dimanapun berada, agar kami dapat menyelesaikan permasalahan ini dan dapat segera kembali menjalankan kehidupan yang normal bersama keluarga kami tercinta. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian dan kerjasama dari banyak pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sangat besar harapan kami, semua pihak yang mengalami dampak kerugian masih berkenan memaafkan kami dan kejadian ini tidak terulang lagi pada masa mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 31 Juli 2023. Hormat kami Sarip Effendi, Aman Permana dan Agus Suparto. Baik, demikian tadi permohonan maaf langsung dari Bang Sarip dan dua rekannya yang malam hari ini harusnya ikut hadir. Kami juga sangat menyayangkan ketidakhadiran beliau-beliau karena ini menandakan ketidakseriusan beliau-beliau berdua untuk meminta maaf secara langsung. Walaupun tadi ada beberapa program TV One atau iNews TV, bisa langsung nanti dikonfirmasi ke pihak terkait bagaimana case-nya, karena ini juga terkait dengan program-program dakwah yang di dalamnya tentunya tidak lepas dari hal-hal yang tidak seharusnya beliau lakukan. Jadi itu demikian sekedar prolog dari saya. Sekali lagi saya terpanggil untuk membenahi masalah ini karena beliau awalnya banyak belajar tentang dakwah, mengatur dakwah. Beliau banyak kenal dengan para kiai guru, ya tentunya atas kebersamaan kami di manajemen waktu itu. Walaupun pada akhirnya khilaf, salah, dan mungkin ya punya banyak kesempatan yang Bang Sarip dan rekan-rekan melihat, wah ini bisa jadi cuan nih gitu kan. Tapi sekali lagi itu hal yang salah, dan kewajiban kita hanya mendengar dan menyimak ketika ada seseorang yang ingin tabayun. Tabayun sudah beliau sampaikan tadi. Selebihnya nanti mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang mewakili pihak yang dirugikan ada. Kemudian dari tim Ustadz Abdul Somad juga sudah hadir. Kalau untuk Ustadz Adi Hidayat tadi sudah saya sampaikan, mereka mungkin punya langkah sendiri untuk menyikapi hal ini. Jadi itu saja. Terima kasih. Berikutnya silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesini dari Ustadz Abdul Somad. Dalam ini kami mewakili tim sahabat luas untuk wilayah Jawa Barat, karena kebetulan kejadiannya di area Jawa Barat Karawang. Untuk dari kami setiap kejadian pasti hikmahnya, jadi kita ambil hikmahnya aja dari kejadian ini. Jadi untuk masyarakat yang mengikuti berita ini, jangan juga menjadi takut dengan dunia dakwah. Ini kejadian tidak banyak, tapi ada. Dan selagi belum banyak, alhamdulillah bisa langsung ditangani. Kebetulan karena kan dalam tanda kutip pelakunya ini adalah pernah ikut di manajemen Sadaki. Kalau seandainya ini terjadi di luar, mungkin akan lebih jadi liar. Dan dalam kesempatan ini kita pergunakan untuk menyampaikan ke masyarakat
bahwa mungkin untuk pengaturan jadwal Ustadz ini harus ada evaluasi. Jangan sampai membuka peluang-peluang seperti ini terjadi lagi. Kami di tim UAS sangat menjaga kejadian seperti ini. Jadi di kita itu Ustadz Abdul Somad datang ke satu daerah tidak berdasarkan undangan seperti mungkin kebanyakan ustadz lain. Jadi Ustadz Abdul Somad itu sudah menentukan jadwal beliau akan kemana dalam satu tahun, setiap awal tahun. Beliau bagi ke setiap daerah, ke setiap koordinator. Jadi hampir setiap provinsi ada koordinatornya. Dan untuk pengaturan jadwal itu disesuaikan dengan kedatangan ustadz ke daerah. Dan ustadz itu sangat mewanti-wanti bahwa tidak ada yang namanya DP, tidak ada yang namanya penyambutan nominal infak hadiah. Jadi Ustadz murid ke satu daerah kalau bisa diakomodasinya diatur oleh donatur, tapi kalau harus melibatkan panitia itu biasanya kesepakatan panitia dengan tim, jadi bukan dengan Ustadz, hanya untuk operasional. Sedangkan untuk hadiah Ustadz tidak disebutkan sama sekali. Jadi hampir dikatakan di kita itu termasuk aib menyebutkan nominal untuk Ustadz. Nah, mungkin belum bisa diterapkan di semua Ustadz mengingat kondisi segala macam apa. Tapi untuk di Ustadz Abdul Somad kita mencoba dari beliau mulai viral dari mulai 2017-2018, alhamdulillah kejadian-kejadian seperti yang sekarang ini jarang ditemukan. Jadi kalaupun ada di antara tim kita yang nakal, ada menyebutkan angka, ada janji, ada apa, langsung di-cut oleh beliau. Jadi bentuk kehati-hatian yang Ustadz Abdul Somad itu begitu. Jadi jadwal itu tidak bisa ada yang intervensi. Setiap awal tahun beliau sampaikan mau kemana, tidak bisa otak-atik, hampir 100% begitu, kecuali ada kejadian darurat. Nah, jadi tidak ada yang bisa udah terjadwal di sana, tiba-tiba ada panitia yang mau memberi hadiah lebih banyak digeser, itu hampir tidak mungkin terjadi. Dan satu hal lagi, untung saja ini kejadiannya terjadi di Jawa Barat. Kita tahu Ustadz Abdul Somad itu dalam tanda kutip itu keras, padahal beliau tidak keras tapi jelas. Jadi beliau tuh awalnya minta ini langsung diproses hukum biar orang lain langsung jerat. Nah, tapi kebetulan ini kejadian di Jawa Barat. Nah, kita tahu orang Jawa Barat bisa lebih santai kan. Nah, kita ambil ini sebagai kesempatan untuk menjelaskan ke orang-orang begini sistemnya Ustadz Abdul Somad, begini sistemnya Ustadz Adi Hidayat, begini sistemnya Ustadz Zaki Mirja. Jadi kalau untuk menurut kami dari tim sudah sangat cukup baik, apalagi yang bersangkutan dalam hal ini pelaku ini bukan orang lain, pernah menjadi bagian keluarga dari Ustadz Zaki Mirja. Jadi ya permintaan maaf beliau harus kita terima dengan catatan yang tadi disampaikan.